Gimana kalau saya bilang, bohongin diri sendiri itu terkadang ada gunanya? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan kupas tuntas ide yang kedengarannya aneh tapi ternyata nyata ini, dan bagaimana sebuah delusi, sebuah kebohongan yang kita yakini justru bisa jadi kekuatan tersembunyi kita. Nah, ide ini sebenarnya dipicu dari sebuah pertanyaan yang lumayan provokatif ya dari penulis Margaret Atwood. Dia seolah bertanya, kalau ada orang yang pengen banget percaya sesuatu, dan kepercayaan itu bikin hidup mereka lebih baik, apa kita salah kalau kita bantu mereka untuk terus percaya? Oke, buat jawab pertanyaan tadi, kita coba deh lihat satu kisah nyata yang jujur aja aneh banget. Cerita ini datang dari tahun 1980-an tentang seorang pria bernama Don Lowry dan program surat menyuratnya yang namanya indah banget, Gereja Cinta. Jadi model bisnisnya Lowry ini simple, tapi sekaligus brilian, dalam tanda kutip ya. Dia menciptakan puluhan karakter wanita fiktif, lalu atas nama mereka, dia menulis surat cinta yang sangat personal dan menyentuh. Surat-surat ini dia kirim ke ribuan pria kesepian di seluruh Amerika, dan dari situ dia berhasil dapat jutaan dolar. Udah ketebak dong ya, penipuan ini akhirnya kebongkar juga, dan Lowry dibawa ke pengadilan. Tapi, disinilah ceritanya jadi super aneh. Para pria yang jadi korbannya malah datang rame-rame ke pengadilan buat ngebela dia. Mereka membela orang yang udah nipu mereka habis-habisan. Ini kan aneh banget ya. Kenapa coba orang-orang malah mati-matian belain kebohongan pada udah jelas-jelas itu bohong? Nah, pertanyaan inilah yang jadi inti dari pembahasan kita kali ini. Ternyata jawabannya itu ada di dalam kepala kita sendiri. Ada semacam pertarungan ababi antara dua kekuatan dalam diri kita. Keinginan kita untuk tahu apa yang benar dan dorongan purba kita untuk bisa bertahan hidup. Ada metafora yang bagus banget buat ngejelasin ini. Bayangin otak kita itu kayak kota. Bagian otak kita yang logis dan rasional yang selalu nyari kebenaran itu ibarat kota baru yang modern dan canggih. Tapi kota baru ini dibangun di atas fondasi kota kuno yang jauh lebih tua, luas, dan kuat. Nah, si kota kuno ini adalah emosi dan insting kita. Dan dia tuh nggak peduli sama kebenaran. Dia cuma peduli satu hal, mana yang paling berhasil bikin kita bertahan hidup. Dan dari situlah muncul ide kuncinya, apa yang disebut penipuan diri fungsional. Maksudnya gini, kadang-kadang percaya sama hal yang salah itu bukan bug atau error di sistem kita, tapi justru sebuah fitur, sebuah alat yang sengaja dipakai sama si kota kuno di otak kita buat mencapai tujuan-tujuan yang bermanfaat. Oke, mungkin kedengarannya agak abstrak ya, tapi begitu kita tahu apa yang harus dicari, kita bakal sadar kalau delusi-delusi bermanfaat ini tuh ada di mana-mana loh, di sekitar kita. Yuk kita lihat contohnya. Contoh paling gampang deh, basa-basi. Ada yang nanya apa kabar, kita jawab, baik, padahal mungkin lagi suntuk banget. Atau kita puji potongan rambut temen, padahal ya gitu deh. Itu kan kebohongan-kebohongan kecil, semacam angin surga, yang kita pakai biar interaksi sosial lancar jaya. J.D. Salinger nulis dengan belak-belakan banget soal ini. Kita sering kan bilang, seneng ketemu kamu ke orang yang sebenarnya kita males banget ketemu. Kenapa? Ya karena kalau mau selamat di pergaulan, kita harus ngomong kayak gitu. Itu semacam delusi fungsional demi kebaikan bersama. Dan gunanya bukan cuma buat sosial loh, delusi dalam bentuk optimisme misalnya, itu bisa ngaruh banget ke kesehatan kita. Ada studi besar dari Mayo Clinic yang nunjukin kalau orang yang cara berpikirnya pesimis punya resiko kematian 19% lebih tinggi selama 30 tahun. Gila kan? Keyakinan kita benar-benar bisa jadi penentu hidup dan mati. Nah, ini ada studi yang benar-benar gokil. Jadi, pasien sakit lutut parah dibagi dua. Satu dioperasi beneran, satu lagi cuma dibius, disayat dikit, terus dijahit lagi. Operasi bohongan. Hasilnya, dua-duanya ngerasa sakitnya hilang dengan tingkat yang sama. Ini nunjukin betapa dahsyatnya efek placebo. Keyakinan kita bahwa kita lagi diobatin, ternyata bisa beneran nyembuhin kita. Kekuatan keyakinan ini juga bisa mengubah nilai sebuah barang. Contoh klasik nih, tahun 90-an ada mobil Toyota Corolla sama Geo Prism. Ini mobil kembar identik loh, dibuat di pabrik yang sama orang yang sama. Bedanya cuma logo sama harga, Corolla lebih mahal. Anehnya, para pemilik Corolla ngelaporin mereka lebih senang dan mobilnya lebih jarang rusak. Cuma karena cerita di balik merek, Toyota itu andal, pengalaman mereka jadi beda total. Gak cuma itu, efek ini bahkan bisa bikin kita jadi lebih pinter. Ada studi di mana orang dikasih minuman energi sebelum ngerjain teka-teki. Sebagian bayar harga normal, sebagian dapat diskon gede. Hasilnya luar biasa. Yang bayar mahal bisa nyelesain teka-teki hampir 2 kali lipat lebih banyak. Keyakinan mahal pasti lebih bagus itu beneran bikin otak mereka kerja lebih oke.
Oke, tadi kita udah lihat gimana delusi fungsional ini bekerja di level individu ya, dari soal kesehatan sampai kepintaran. Sekarang, kita naikin skalanya. Gimana kalau mekanisme yang sama ini ternyata jadi fondasi buat bangun peradaban? Coba deh pikirin, apa sih sebuah negara itu? Kita kan nggak mungkin kenal semua warganya. Nah, ini yang disebut komunitas terbayang sama Benedict Anderson. Sebuah negara itu ada karena jutaan orang asing sama-sama percaya sama cerita yang sama. Cerita soal bendera, sejarah, pahlawan. Kepercayaan kolektif inilah yang bikin kita bisa kerjasama dalam skala raksasa. Contoh paling ekstrim mungkin datang dari sebuah desa di Kongo. Desa ini terus-terusan diserang milisi. Sampai suatu hari, seorang tetua desa mimpi dapat wangsit soal ritual yang bisa bikin para pejuang jadi kebal peluru. Setelah diuji coba ke seekor kambing dan berhasil, seluruh desa percaya penuh. Dengan keyakinan ini, mereka nggak lagi lari, tapi maju melawan. Milisi yang lihat perlawanan nekat tanpa takut ini, akhirnya malah mundur. Jadi delusi soal kebal peluru justru membawa kedamaian beneran. Nah, setelah kita ngeliat semua ini, dari basa-basi sehari-hari sampai ritual kebal peluru, yuk kita balik lagi ke pertanyaan di awal. Kenapa para pria korban gereja cinta itu justru ngebela penipunya? Sekarang, jawabannya jeda lebih masuk akal kan? Mereka itu bukan orang bodoh. Buat mereka, surat-surat dari wanita-wanita fiktif itu bukan sekedar tipuan. Surat-surat itu adalah delusi fungsional yang isi kekosongan paling dalam di hidup mereka. Kebutuhan akan koneksi, harapan, dan perasaan dicintai. Jadi mereka bukan lagi ngebela kebohongan. Mereka ngebela satu-satunya hal yang bikin hidup mereka terasa berarti. Semua contoh tadi ngebawa kita ke sebuah kesimpulan yang ya mungkin agak kurang enak didengar. Seperti yang dibilang di sumber kita, evolusi itu nggak peduli soal apa yang benar, evolusi cuma peduli soal apa yang berhasil. Otak kita itu didesain sebagai mesin bertahan hidup, bukan mesin pencari kebenaran. Dan ini dia poin terpentingnya. Kalau kita mau ngelawan sebuah delusi yang berbahaya, entah di orang lain atau di diri sendiri, kita nggak bisa cuma datang bawa fakta. Kita harus nanya dulu, kebutuhan mendasar apa sih yang lagi coba dipenuhi sama delusi ini? Cuma dengan ngerti kebutuhan, kita bisa nawarin kebenaran alternatif yang lebih baik, yang juga bisa memenuhi kebutuhan itu. Semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan terakhir buat direnungkan. Sadar atau nggak sadar, kira-kira delusi bermanfaat apa ya yang lagi menopang dunia Anda saat ini?